Saudara, apa kabar Anda hari ini di bulan puasa? Semoga ibadah puasanya berjalan lancar. Tamu saya kali ini masa kecilnya dilaluinya di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian masa remaja, SMP dan SMA, ia mondok di pesantren Darun Nadah di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Sarjana S1 dilaluinya di Al-Imam Muhammad bin Saud University, Saudi Arabia, dan Strata 2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Ia pernah menjadi tim dai Pemprov Kepri, dosen di Politeknik Batam, kemudian di Sekolah Tinggi Bahasa Arab Said bin Zaid, Sekolah Tinggi Dakwah Islam Dewan Dakwah. Beliau juga seorang penceramah, seorang ustadz, trainer dan motivator, dan juga seorang politisi. Beliau juga ketua DPW PKS Kepri dan wakil ketua DPRD Kepri periode 2004-2029. Tamu istimewa saya ini adalah Ustadz Haji Bakhtiar LC MA yang akrab disapa Usbah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sibuk ya bulan puasa? Alhamdulillah, bulan puasa memang sibuk terus Pak. Ustaz, gimana ceritanya Ustaz kok waktu kecil bisa di Kuala Lumpur ya? Ya, jadi ceritanya bapak saya itu perantau, suka merantau. Sejak dari kecil, karena setelah ibunya meninggal atau nenek saya meninggal, kemudian kakek saya menikah lagi. Disitulah beliau hidupnya lebih mandiri. Nah, kalau di Kampar itu memang ketika dalam situasi seperti kayak tadi, nah sini mama banyak berperan. Nah, mamanya ini pedagang, maka diajaklah keponakannya ini berpindah-pindah dalam ini berdagang lah. Waktu itu masih sekitaran Kampar, Bengkalis, Kabupaten Siak. Nah, ketika sudah besar, artinya udah usia 20-an, diajaklah sama kawan-kawannya ini merantau ke Malaysia. Karena saya tengok kebanyakan perantau di Malaysia itu kalau dari Riau itu Kampar. Maka dia merantau ke Malaysia. Dan dia nilai sukses di sana. Balik ke kampung, menikah dengan ibu saya, dan setelah menikah dia balik lagi ke Malaysia untuk merantau, dan saya lahir. Nah, setelah itu dia punya keinginan, udahlah nih kayaknya boyong semua nih. Maka ketika usia saya 1 tahun, maka dibawalah ke Malaysia. Itu ceritanya Pak. Tapi kemudian SMP, SMA itu balik lagi karena ketika di usia 10-an tahun bapak sakit, lalu oleh keluarga yang di Malaysia sama paman, bibi dan semuanya itu memutuskan sebaiknya bapak saya harus balik. Waktu itu baliknya itu bukan apa-apa ya, kayaknya kecil harapan, tapi Allah berkata lain. Justru ketika balik ke kampung itu sembuh penyakitnya. Itu ceritanya. Nah, kemudian ketika saya sudah selesai SD, saya ditanya mau sekolah di mana? Pesantren, kata saya. Maka yang jadi pilihan pesantren Darun Nadah Tawalib Bangkinang, salah satu pesantren tertua di Kampar. Itu ofisialnya tahun 48 berdirinya, tapi sebetulnya sudah ada sebelum kemerdekaan. Tahun 1923. Jadi masuk pesantren yang tertua di Riau. Sekarang ada 2000-an kalau nggak salah muridnya. Terus Pak Ustadz juga kuliahnya di Arab Saudi ya? Jadi saya itu kuliahnya itu di tadi yang Bapak bilang tadi, tapi kalau bahasa Indonesianya LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Dia ada 5 cabang di dunia ini, salah satu di antara di Jakarta. Di Jakarta, tapi induknya itu di Arab Saudi. Makanya saya menghabiskan waktu di sana itu 7 tahun. 3 tahun program bahasa Arab plus sastra Arab, 4 tahun syariah. Apa susahnya belajar bahasa Arab tuh Pak Ustadz ya?
Bahasa Arab ini Pak terkenal kosakatanya yang paling banyak sedunia Pak. Untuk kata singa saja itu ada 120 kosakata yang artinya singa, tapi singa yang seperti apa, macam-macam lah. Jadi memang kalau kita menguasai bahasa Arab ini, berarti kita menguasai bahasa yang kosakatanya mungkin paling banyak sedunia Pak. Iya, iya, iya. Ah. Iya. Kemudian Pak Ustadz juga kuliah S2-nya di Universitas UIN Suska ya. Suska. Kan baru. Iya. Berarti satu alma mater dengan Ustadz Abu Samad. Iya, satu pemater, tapi beliau kan S1-nya Oh. di Pekanbaru. Cuman kan tak selesai juga di Pekanbarunya. Iya. Dan juga nggak jumpa juga sama saya kan. Iya, iya. Karena saya kan S2-nya kan 2010 ya, Iya, sampai 2013 Iya. atau 2012. Jadi nggak ketemu. Tapi ya satu alma mater. Iya, iya. Nah, gimana ceritanya Ustadz bisa ke Batam ya? Dan itu tahun berapa? Jadi adalah penawaran dari salah seorang ustadz yang domisili di Batam, yang beliau ini memang sudah tinggal di Batam dan ketika itu beraktivitas di Batam. Beliau aktif di PKS, ya. Dan ketika itu PKS dia kerjasama dengan Pak Gubernur. Memang PKS mendukung beliau, Iya, iya. ya. Nah, ada program yang memang ketemu dengan Pak Gubernur, yaitu program Dai Pulau. Oh. Jadi ada 10 sampai 15 dai yang kita rekrut dari Jakarta, ya, kemudian disebarluaskan di Kepri ini. 2 di antara 10 itu di Batam. Nah, saya yang termasuk direkrut ke Batam waktu itu. Nah, waktu itu memang di samping kita beraktivitas sebagai seorang dai, nah karena ini programnya PKS yang kerjasama dengan pemerintahan ketika itu Pak Gubernur Pak Ismet. Akhirnya memang kita juga aktif juga di partai. Iya. Apa pengalaman menarik Ustadz selama jadi dai di Provinsi Kepri yang khusus ke pulau-pulau itu ya? Apa tantangannya Ustadz? Tantangannya pulau-pulau Pak. Pulau-pulau ya artinya kan kita tadi kan dari Jakarta nih, sudah tinggal di Jakarta. Kita dengan masyarakat ibu kota Jakarta, kemudian ya kita yang nggak seperti di Kepri kan, ya, yang memang 96% kan laut gitu ya. Tentu ketika kita ke Kepri ya kita keliling-keliling ke pulau-pulau yang ada di Kepri, ke Batam, ke Tanjung Pinang, ke Bintan, ke Karimun. Tapi emang enak sih, maksudnya penerimaan masyarakat yang ada di Kepulauan Kepri ini luar biasa, ya. Karena apa? Karena ya memang masyarakat di Kepri ini kan masyarakat yang notabene Melayu ya, Melayu. Walaupun nanti ada pendatangnya, tetapi memang mereka welcome terhadap terhadap pendatang dan memang nggak bisa lepas dari Melayunya. Jadi karakter orang Melayu itu memang dia welcome dengan ini. Nah, apalagi umpamanya kita yang dari Jakarta misalkan, tambah lagi mereka tahunya saya juga dari Kampar yang notabene Melayu juga. Akhirnya ya asik-asik aja gitu kan. Tapi waktu itu Pak Ustadz sudah terjun ke politik? Sudah, karena memang kita rekrutan dari Jakarta itu kan kerjasama dengan ini program PKS dengan pemerintah ketika itu. Walaupun judulnya adalah Dai Pulau. Tetapi kan tidak bisa melepas dari background kita yang ketika itu aktif di partai. Pak Ustadz, saya perhatikan ya, kebanyakan para dai mubalik, Ustadz itu lebih banyak memberikan ceramah bil lisan. Mengapa agak kurang yang bil kalam ya? Bil kalam. Iya, yang menulis gitu. Oh, bil kolam. Ya, bil kolam. Bil kolam. Sebetulnya ini faktor ini aja Pak, faktor pembiasaan saja. Karena memang sebetulnya dakwah ini kan memang kaul dulu. Makanya Allah berfirman waman ahsanu kaulan. Dan siapakah yang paling bagus
ucapannya, ajakannya dari sisi qaul mengajak manusia yang melebihi daripada ya ucapannya seorang dai. Jadi memang awal mulanya itu kan dari qaul mengajak. Nabi pun juga begitu kan, mengajak manusia pada masanya kan dengan qaul juga. Kemudian barulah dengan kalam. Nah, kalam ini memang harus ada semacam kalau saya lihat kan harus ada upaya-upaya untuk menambah lagi sarana bagi dai untuk berdakwah. Maka mungkin di sini ada pelatihan-pelatihan. Saya kira mesti di-create ini. Tapi kemampuan dasar sudah ada. Kemampuan dasarnya bil lisan dulu. Tapi memang saya sangat setuju sekali dengan kalam ini. Gitu ya. Apalagi kan sekarang Pak Ustadz untuk berdakwah itu kan macam-macam cara ya. Bisa media-media online juga menyediakan rubrik-rubrik untuk keagamaan gitu. Betul. Nah, menurut Pak Ustadz gimana kira-kira para mubalik dan dai kita ini menghadapi era digital ya? Ya, para mubalik dan dai saya kira memang mereka pertama harus cepat beradaptasi ya dengan dunia digital ya, karena kalau tidak segera beradaptasi maka mereka akan ketinggalan. Ya. Nah, mereka harus menyesuaikan diri dalam pengertian kemampuan-kemampuan dari segi digitalnya memang sejak dini memang harus diupayakan terus sehingga menjadi sebuah keahlian tersendiri bagi mereka. Kenapa? Mau nggak mau di era sekarang ini memang kita harus masuk ke sana. Nggak bisa lagi sekedar kemampuan-kemampuan dasar itu yang dasar tadi kan tapi harus untuk bisa menjangkau yang lebih luas lagi mau nggak mau dengan digital. Contoh kalau kita dakwah secara offline paling hadir berapa? 20, 30, 40. Tapi ketika kita masuk di digital gitu kan, online, medsos dan macam-macam, itu bisa dijangkau oleh ribuan, puluhan ribu, dan bahkan kalau bagus bisa jutaan. Nah, artinya apa? Artinya kan efisien. Walaupun kualitasnya pasti beda Pak. Kualitas offline dengan online kan kita bisa akui lah kan. Tapi kan paling tidak kan orang sudah kenal kita. Apalagi nanti ustadznya terjun di bidang politik kan. Pak Ustadz Bakhtiar, sebenarnya cita-cita Pak Ustadz ini apa sih? Jadi politisi atau jadi ustadz? Ini perlu saya tanyakan. Kalau hemat saya menjadi politisi atau menjadi ustadz ini kayaknya sejalan Pak. Gitu ada banyak kesamaan Pak. Apa kesamaannya? Kesamaannya kita juga ketemu masyarakat. Ya kan? Kalau politisi namanya konstituen ya. Kalau jadi ustadz jamaah. Objek dakwah ya. Jamaah, ya kan? Dan bisa kita sejalankan kan. Artinya kalau kita di ustadz memberikan pencerahan yang sifatnya mental kan. Kalau politisi kan bisa lebih dari sekedar mental, bisa nanti bantuan ini, bantuan itu. Baju seragamnya majelis taklim gitu kan. Lebih ke nawaitu ya. Nawaitu. Jadi dua-duanya ada kesamaan. Makanya sebetulnya ustadz yang menjadi politisi itu banyak hal yang bisa diberdayakan. Tapi jelas nawaitunya apa dulu. Saya kira kalau dua-duanya nawaitu lillahi ta'ala kan jadi ibadah Pak. Ustadz, bagaimana perasaan Ustadz Bakhtiar ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau dan sekarang malah menjadi wakil ketua? Gimana perasaannya waktu itu? Saya masuk 3 kali Pak mencalonkan, 2 kali belum berhasil. Pertama kali mencalonkan di provinsi. Kenapa saya di provinsi? Karena saya kan di pengurus provinsi. Sejak awal memang saya pengurus provinsi. Waktu itu 1.600 suara saya. Belum berhasil. Nah, kemudian calon lagi, dapatlah 3.000-an. Beda sama yang jadi cuma 100-an. Ya, belum juga berhasil. Tapi saya bilang
ini suara saya naik terus nih dari 1.500 ke 3.000-an gitu kan. Kayaknya yang ketiga ini. Dan memang betul, dan ibu saya juga benar bilang juga ke saya, kayaknya kamu jadi nih. Waduh, alhamdulillah. Nah, waktu itu masih belum pemilihan. Tapi feeling mak bilang kamu jadi. Apalagi sebelum pemilihan itu kami berangkat umroh. Di situ saya tengok ibu saya itu memang doanya luar biasa. Ya, ya. Saya lihat ibu, bapak sama istri. Ya. Saya bilang saya mau serius ini. Kalian bantu saya. Ustadz, jadi anggota DPRD, apalagi jadi wakil ketua itu kan juga sudah sibuk ya. Masih sempat tidak berdakwah ya Ustadz? Saya sampai bilang ke jamaah-jamaah dan pengurus masjid, Ustadz masih justru dengan saya jadi dewan, saya harus lebih banyak lagi turun ke masyarakat. Jadi reses tiap hari lah. Oh, orang belum reses sudah reses Pak. Saya bilang tadi kan, maka menjadi ustadz sama politisi itu sejalan. Ya. Sejalan. Justru saya punya modal yang lain yang tidak dimiliki oleh anggota dewan yang lain. Saya bisa ketemu audien, ketemu konstituen itu setiap hari dengan saya ceramah. Orang terima saya. Saya bilang sama tim kan, kalian coba susun jadwal masyarakat sama ibu. Kamu bilang aja, Pak Wakil Ketua mau ngasih ceramah. Berebut orang Pak. Berebut. Karena jarang sekali pimpinan ataupun pejabat itu yang memberikan ceramah. Nah, sekarang ketemu sama kita. Banyak orang mau. Mana-mana. Orang ngira, ini susah nih. Udah ada labelnya nih. Partai ini. Dan Ustadz membuktikan itu tidak terjadi. Tidak. Kenapa? Karena memang kita sudah dikenal dari dulu. Adalah penceramah, adalah ustadz. Nah, jadi bahasa mereka itu, dia kan ustadz. Cuma sekarang ada jabatan tambahan, politisi itu. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba politisi kan. Nah, itu mungkin agak sensitif. Walaupun ada kontroversi di lapangan, wajar, itu biasa itu. Saya pun nggak pernah mempermasalahkan. Saya bilang, nggak usah dipersoalkan. Ya, nggak usah. Pokoknya kita sama-sama happy aja. Di situ mungkin orang tertarik sama saya. Ya, Ustadz, ini agak sensitif pertanyaannya. Ada oknum anggota dewan yang kelakuannya Pak Ustadz, misalnya main game ketika rapat, tertidur, malah ada juga yang judi online. Nah, terus bagaimana Ustadz menyikapi dengan sekarang menjadi kolega dalam satu lembaga yang namanya DPRD? Kalau bicara oknum kan kita susah Pak. Karena kan bawaan dari latar belakang dia sebelumnya kan. Tapi maka tadi yang seperti Pak Ketua bilang tadi, nawaitunya apa dulu nih, ya kan? Tapi kalau secara kelembagaan, kepartaian, fraksi, komisi, nggak ada yang seperti itu. Semuanya kan pengen lebih baik, pengen ke masyarakat. Tapi kalau seandainya Ustadz ketemu, mungkin Ustadz mau nggak untuk menasihati? Oh iya, jelas kita akan nasihati. Tentu dengan berbagai cara ya, karena kan kita juga lihat audien juga kan kayak seperti apa kan. Kalau yang orangnya bisa sendagurau, nasihatinya sampai sendagurau kan, ada jok-joknya juga gitu kan. Kalau orangnya sensitif, tentu kita lihat waktu juga, nggak langsung. Saya mendapat informasi Pak Ustadz bahwa ada beberapa oknum juga ya anggota DPRD yang sudah berperiode-periode atau yang sudah lama itu kecenderungan itu agak malas ikut rapat. Benar nggak Bu Ustaz? Kalau yang selama ini yang saya perhatikan dari bulan September sampai sekarang masih dalam batas yang wajar sih menurut saya ya. Walaupun juga tingkat kebosanan, kelesuan itu pasti ada. Pasti ada gitu kan. Nah, tinggal lagi barangkali kan diingatkan kan masing-masing partai kan ada ininya, ada tingkat kepatuhan yang mesti mereka patuhi dari partai-partai kan. Pasti dari pihak partai juga akan mengingatkan. Di kami PKS, kami pasti akan mantau, ngawasi, evaluasi. Yang udah agak kendor-kendor juga kita ingetin. Ustaz, saya ingin tanya, ini mungkin memang sangat Ustaz kuasai. Sebenarnya dalam Islam itu kepemimpinan itu seperti apa ya Ustaz? Di dalam Islam itu kepemimpinan di dalam Islam merupakan satu keharusan di semua level.
dalam kehidupan berkeluarga ada pemimpin, namanya kepala keluarga. Ya, tentu dalam ini yang lebih luas lagi itu ada RT, RW, bahkan dalam ini ya, dalam kumpulan yang lebih kecil lagi, dan barangkali tidak dalam logika kita nggak membutuhkan seorang pemimpin, tapi di Islam malah disuruh untuk memilih siapa pemimpinnya. Contoh dalam masalah safar, perjalanan, 3 orang kita berangkat, bahkan 2 pun kita berangkat, maka pilih siapa di antara kalian yang jadi pemimpinnya, amirus safar. Begitu pentingnya seorang pemimpin dalam kita rekreasi, dalam kita pergi safar. Sebetulnya kan kalau mau simple kan nggak perlu kita ngangkat seorang pemimpin. Tapi malah itu nggak malah itu disuruh oleh Islam gitu kan. Nah, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cuman belakangan itu saya amati banyak pemimpin yang anti kritik, kemudian ibaratnya tipis kuping itu. Padahal itu kan untuk kebaikan dia juga. Gimana menurut Pak Ustadz? Nah, ini masalah ini aja Pak, tingkat pemahaman dia terkait seorang pemimpin yang ideal. Makanya sebelum dia menjadi pemimpin, dia mesti banyak belajar terlebih dahulu tentang dunia kepemimpinan kan. Apalagi dalam Islam, harus, ini mohon maaf nih, muka tembok. Betul, harus kita tebal lah. Kuping kita juga harus siap untuk menerima kritikan. Sampai seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab kan dikritik oleh seorang ibu-ibu biasa yang miskin gitu kan, dan terang-terangan. Malah Umar mengatakan, ada lagi yang mau kritik, saya kasih hadiah. Ada kan mental seorang pemimpin yang memang siap untuk dipuji dan juga siap untuk dikritik, bahkan dicaci sekalipun, gak ada masalah. Ada lagi ini kecenderungan Pak Ustadz, ya mudah-mudahan ini saya bisa salah ya, tapi memang banyak keluhan misalnya seorang pemimpin itu semuanya dikerjakan sendiri, padahal kan ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Jadi kalau bahasa saya dengan teman-teman itu main surang, nah itu gimana Ustadz? Ini masalah karakter aja Pak. Single fighter Pak. Harusnya kan jadi pemimpin ini kan dia nggak bisa single, dia harus tim, ada tim ya. Harus ada teamwork ya, harus ada, kalau kita dalam bahasa dakwahnya ada amal jama'i ya, ada kerjasama. Tidak cukup sama-sama bekerja, tapi kerjasama yang melihat keselarasan, harmonisasi, macam-macam. Nggak bisa pekerjaan yang sebesar ini nggak bisa dikerjain sendiri. Gitu kan. Saya aja di rumah dengan anak saya yang sampai 8 orang, saya juga harus ini siapa nih yang penanggung jawabnya nih? Ini siapa nih? Nah, kamu sama adik kamu ini ya, gitu. Ini Pak Ustadz, ini tidak hanya terjadi di Batam ya, di banyak daerah, tapi di Batam juga belakangan menjadi pembicaraan masyarakat itu. Ada pemimpin Pak Ustadz yang pada awalnya dengan wakil itu sangat dekat gitu, sangat mesra, tapi di perjalanan malah cenderung bermusuhan dan bersaing. Ini apa yang Pak Ustadz ingin sampaikan dengan kondisi seperti ini ya gitu? Ini memang ya lagi-lagi masalah karakter gitu ya, tapi gini, tidak bisa kita ini melihat sesuatu yang memang kita lihat di depan mata dan menurut kita itu baik secara, tapi memang harus kita timbang-timbang semuanya, maslahat, mudarat gitu kan. Nggak bisa kepentingan pribadi, egosentris, ya nggak bisa. Kita juga harus melihat ini dampaknya apa kalau saya begini, ya kan. Nah, apa dampak bagi masyarakat? Bagaimana pandangan masyarakat? Semua itu mesti kita timbang-timbang. Yang pada akhirnya tentu kita, ya mau nggak mau kita mesti. Lagi-lagi Pak, nawaitu lagi Pak. Nawaitunya apa dulu menjadi pemimpin ini? Kalau mohon maaf, kalau dia mau jadi pemimpin untuk membalikkan duit dia yang keluar, waktu dia mencalonkan, tuh sudah lain lagi. Nawaitunya tentu nanti dia tadi mansur kata Bapak kan, dia akan berusaha untuk makan surangan. Jadi semuanya ke sana larinya.
Nah, maka akan mempengaruhi karakter dia, attitude dia, dan seterusnya. Ya. Pak Ustadz, apa yang maksud dengan prinsip kekhalifahan dalam kepemimpinan Islam itu, Pak Ustadz? Iya, kekhalifahan sebetulnya secara substansi sama dengan kepemimpinan. Cuman mungkin bedanya mungkin di tata caranya aja. Kalau dalam Islam ada beberapa cara yang baik pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat-sahabat di Khulafaur Rasyidin, mereka melakukan dalam pergantian kepemimpinan itu dengan berbagai cara. Ada dengan cara penunjukan, ya. Kayak Abu Bakar Siddiq itu kan ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ada dengan cara musyawarah, ya. Ada dengan cara baiat. Jadi beda-beda caranya, tetapi substansinya tidak lari bahwa ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan umat dan kemaslahatan bangsa yang lebih besar lagi. Makanya sebagian besar para ulama tidak mempersoalkan seperti apa corak pemerintahannya. Yang paling penting adalah apa substansi dari pemerintahan ini. Tentu substansinya bagaimana mensejahterakan masyarakat, rakyat, dan seterusnya. Ada pembentuknya republik, kerajaan, dinasti, dan yang lain-lain. Itu sebagian ulama tidak mempersoalkan. Ya, Ustadz, ini juga ada kecenderungan belakangan menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua organisasi atau apalagi di partai politiknya. Ada kecenderungan sangat menguat belakangan itu terjadi yang namanya kepemimpinan transaksional. Apa pendapat Pak Ustadz ya? Dalam sistem demokrasi, apalagi yang kita jalani saat ini, pertama sepakati dulu ada kos-kos politik, ya. Kos-kos politik ini saya kira itu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik kita di masyarakat. Misalkan saya ketika mau jumpa sama masyarakat, ya, dalam jumlah yang ramai, kemudian mereka dari berbagai tempat datangnya, nggak mungkin jalan kaki, maka adalah one transport. Nah, kan udah sampai di lokasi, sampai pula jam makan siang, maka tentu dikasih makan siangnya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan kos politik itu saya kira itu namanya kos politik. Nah, itu di dalam demokrasi itu wajar, Pak. Nah, adapun yang barangkali yang dipersoalkan adalah money politiknya. Politik uang. Kalau money politiknya, ya silakan kita terapkan apa peraturan yang berlaku sekarang ini. Tapi hasil survei itu menunjukkan bahwa sekitar 57% orang Indonesia menganggap itu wajar, Pak Ustadz. Ini apa bukan sebuah kejanggalan ya? Karena sudah membudaya. Jadi memang antara kos dengan money, kalau kita tidak tegak lurus nih, itu kayak beda-beda tipis, setipis kulit bawang, gitu kan. Nah, kalau yang kos, yang tadi yang kan susah kita hindari. Sampai makan saya misalkan ke jemaah dari ibu-ibu, gitu kan, sama siapin apanya, kalau enggak nanti nggak ada yang datang. Kuenya apa semuanya, bahkan seragamnya juga. Itu kos politik ya. Kos politik. Bukan money politik. Bukan money politik. Money politik itu kan itu yang Bapak nanti transaksi kan. Saya kasih kamu duit, kamu pilih saya. Nah, ini. Nah, di lapangan pun juga ada yang mensiasati. Ada secara hukum tidak ada delik money politik. Misalkan saya bentuk relawan. Saya bentuk relawan, tentu namanya relawan mereka bekerja ada kosnya. Karena mereka meninggalkan kerjaan mereka, meninggalkan ngojeknya, meninggalkan nelayannya, maka itu masuk dalam kategori kos politik. Tapi ketika di total besar juga. Bagaimana dengan janji-janji politik ya Pak Ustadz ketika kampanye ya? Misalnya yang paling hangat dibicarakan itu adalah janji seragam gratis, tapi karena alasan efisiensi itu nggak bisa diwujudkan. Itu gimana Pak Ustadz? Janji kan katanya utang Pak Ustadz. Iya, makanya jangan gampang juga untuk
Berjanji. ngobrol janji. Kalaupun kita berjanji ada ujungnya. Insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada rintangan, kita akan. Karena kan kita nggak tahu siapa yang menyadari atau memprediksi bakal seperti sekarang. Terjadi efisiensi, tunda bayar, pemotongan, kan nggak ada nggak ada yang memprediksi, apalagi di Riau sampai 2,2 T. Iya. Yang terparah sepanjang usia Riau sampai sekarang kan nggak pernah yang separah ini. Siapa yang memprediksi, kan nggak ada. Sebenarnya menurut Pak Ustadz, efisiensi seperti apa yang diinginkan pemerintah? Oke, kalau misalnya ada beberapa pemotongan misalnya di alat tulis kantor, perjalanan dinas yang tidak urgent misalnya. Apa sebenarnya misinya yang ingin dilakukan pemerintah dengan efisiensi ini, Pak Ustadz? Sebetulnya pemerintah ini kan pengen melihat kebocoran selama ini kan di mana aja. Maka disasarlah yang tadi perjalanan dinas, karena disitulah ditenggarai terjadinya biaya-biaya yang tidak efektif, tidak efisien, sehingga banyak merugikan negara. Tetapi ketika dilaksanakan di lapangan, tidak sekedar efisiensi yang terjadi, tunda bayar. Iya. Ada biaya yang sudah ada pekerjaan yang sudah dikerjakan tapi belum dibayar. Dan itu besar. Kalau di Kepri sekitar 252 miliar. Iya. Nah, itu besar. Nah, dari mana? Tentu dipotong lagi nih. Ini dipotong, ini dipotong. Jadi judulnya efisiensi yang diinginkan oleh Pak Prabowo, presiden kita, tapi ada plusnya, plus tunda bayar tadi. Itu yang membuat kayak sekarang ini. Iya. Sekarang saya ingin bicara tentang kalau tadi kan pemimpin, Pak Ustadz. Sekarang tentang yang dipimpin, makmumnya gitu. Apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan terhadap yang dipimpin ini, masyarakat ini, Kepulauan Riau secara umumnya? Ya, secara umum masyarakat Riau, ya kalau kita bicara tentang kepemimpinan, tentunya lihatlah calon pemimpin kita ini, ya latar belakangnya seperti apa, sehingga nanti ya masyarakat tidak menyesal kan. Jangan sampai nanti begitu udah jadi menyesal lagi. Tapi saya tengok ini berulang-ulang terus terjadi. Ya, karena tadi Pak ada yang warna merah, ada yang warna biru gitu kan. Jadi di situ jangan sampai menyesal 5 tahun gara-gara yang 5 menit tadi. Itu yang sering terjadi. Tapi anehnya itu sudah berulang-ulang terjadi. Sebelum pemilihan, waduh saya nggak mau gini. Tapi begitu mau pemilihan, itu juga yang dilakukan. Saya nggak usah jauh-jauh lah, di kampung saya ada pemilihan ketua koperasi sawit. Sebelum pemilihan ini udah kayak 100% sepakat nggak akan milih yang orang ini. Ya karena begini A, B, C, D. Tapi begitu pemilihan, ya itulah warna biru, warna merah tadi akhirnya menang telak. Nah, sementara tokoh-tokoh masyarakat yang tadinya mensupport kemauan dari masyarakat tadi udah angkat tangan. Kalau kayak gini karakter masyarakat kita, capek kita. Mundur teratur lagi. Nah, itu contoh. Pak Ustadz, ini terakhir Pak. Sebagai Ustadz dan politisi, apa pesan Pak Ustadz ya terhadap para bupati, wali kota dan gubernur yang baru terpilih berapa bulan lalu, baru dilantik, termasuk Pak Ustadz sendiri baru menjadi anggota DPRD ya. Pesan yang ingin disampaikan kepada para pemimpin di Kepulauan Riau ini khususnya. Ya, pemimpin kata kuncinya adalah satu adalah amanah. Ya, kalau tidak amanah berarti dia khianah. Dia berkhianat kepada dirinya, dia berkhianat kepada masyarakat, dan satu lagi dia berkhianat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam ya. Yang kedua, pemimpin ini melayani. Ya, maka ketika kita memang dilantik, Pak Gubernur dilantik,
wali kota dilantik, bupati dilantik, maka saat itulah dia, kalau dalam Islam ya, saat itulah dia siap untuk melayani masyarakat. Ya, maka nggak ada emosi, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada itu. Kalau mau menghindari itu, berarti nggak usah jadi pemimpin, jadi pengusaha aja lah. Iya, iya. Artinya dia harus siap mewakafkan dirinya. Makanya nawa itu tadi, dan pemahaman dia tentang konsep pemimpin tadi. Saya sudah merasakan selama saya di DPR ini, apalagi saya pimpinan, ya saya mau harus siap balik jam 12 malam. Dan istri pun saya sudah bilang, kamu harus siap. Anak-anak nggak komplain? Anak juga sama kok, ada pasti komplain. Apalagi yang kecil ya, pada dirindu apa semua. Iya. Tapi saya kasih pengertian. Dan itu memang yang mesti kita pahami. Karena memang jadi pemimpin ya jadi pelayan dari masyarakat, gitu kan. Coba mereka mau ngadu ke siapa? Iya. Kalau umpamanya ada terjadi seperti ini ya ke kita. Gitu kan, apalagi kita yang dikenal dia kan, karena kita yang dulu sering datang ke rumahnya kan, sering datang ke kompleknya. Nah sekarang ketika udah jadi kita udah jarang, nah itu pasti mereka akan komplain. Sekarang udah sombong ya ini. Padahal kita tak ada niat, mungkin karena saya aja di sebuah masjid 2 kali saya nggak datang, itu dikomplain Pak. Padahal mereka tahu saya lagi tugas di luar. Pengurus juga tahu, itu Ustaz kalau tak datang berarti dia lagi di luar. Tapi jamaah nggak mau tahu. Dan ketika mereka komplain, ya kita nggak boleh marah. Kita terima aja dan kita dibawa canda aja, gitu kan. Nah kalau nanti ada oleh-oleh bawa aja ke mereka. Oke, terima kasih Ustadz Bakhtiar, luar biasa. Mudah-mudahan tetap amanah menjadi Amin, ya Rabbal Alamin. wakil rakyat di Amin. Kepulauan Riau. Saudara, sebelum saya menutup obrolan ini dengan Ustadz Bakhtiar, ada satu quote yang perlu Anda renungkan. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Itu kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Ikuti Sokrates.